Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang baru menonton video ini. Kami dari kelompok 8 akuntansi pajak E207 akan mempresentasikan atau memaparkan diskusi kelompok kami yang bertemakan atau mengenai rekonsiliasi fiskal dan laporan keuangan fiskal. Namun sebelum kita berlanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama teman-teman saya. Saya Kurnia Septriana Dewi, NIM 72114182339. Kemudian ada rekan saya Salma Anggraini dengan NIM 205. Lalu ada Putri Halimatus Nadia dengan NIM 208. Kemudian ada Yeni Yanuba Arifah dengan NIM 291. Lalu ada Salsa Fajar Nur Hasana dengan NIM 295. Dan yang terakhir ada Muhammad Aska Umara dengan NIM 301. Baik, kita akan langsung berlanjut ke materi selanjutnya. Mungkin dari teman-teman tuh masih bingung ya, apa sih itu rekonsiliasi fiskal? Nah, di sini saya akan memaparkan apa itu rekonsiliasi fiskal. Jadi, rekonsiliasi fiskal itu merupakan sebuah cara atau salah satu langkah, atau salah satu step untuk kita untuk mencocokkan antara atau menyesuaikan antara laporan keuangan secara komersil yang pastinya yang berdasarkan SAK dengan laporan keuangan fiskal yang berdasarkan undang-undang pajak seperti itu, sistem fiskal seperti itu. Nah, ketika laporan keuangan secara komersil dengan laporan keuangan fiskal itu kan terdapat beberapa perbedaan. Nah, untuk itu si rekonsiliasi fiskal ini nih berperan untuk menyesuaikan di antara keduanya atau mencocokkan perbedaan di antara kedua laporan tersebut. Nah, biasanya tuh laporan keuangan secara komersial itu tuh digunakan untuk kepentingan misal dalam penilaian kinerja ekonomi kayak gitu. Nah, sedangkan untuk laporan keuangan fiskal itu untuk kepentingan dalam hal laporan pajak seperti itu, atau perhitungan pajak seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis rekonsiliasi fiskal. Ada yang beda waktu sama beda tetap. Nah, kemarin kan kita udah belajar kan mengenai beda tetap atau permanent difference sama beda waktu atau temporary difference. Nah, pasti kita masih ingat dong yang pelajaran kemarin kalau yang beda waktu itu ya benar-benar beda. Beda tetap itu yang benar-benar beda antara akuntansi sama pajak kayak gitu. Contohnya misal si final, PPh final, penghasilan final. Itu kan kalau di akuntansi itu kan dia dianggap sebagai penghasilan, tapi kalau di pajak dia tidak dianggap sebagai penghasilan. Terus ada contoh lagi natura kayak gitu, di akuntansi itu dianggap beban, tapi di pajak itu tidak bisa dianggap beban seperti itu. Itu namanya beda waktu, beda tetap. Kemudian yang kedua ada temporary difference atau beda waktu. Nah, beda waktu ini ya cuma perbedaan waktunya aja seperti itu. Misalnya itu penyisihan piutang, tak tertagih, terus ada penyusutan atau amortisasi, dan ada kompensasi kerugian seperti itu. Cuma di akuntansi sama di pajaknya tuh cuma perhitungan itu cuma beda waktunya aja seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, pasti kalian sering dengar kan dua hal ini dalam rekonsiliasi fiskal. Nah, sebenarnya apa sih? Kalau kita lihat di layar dan PPT itu panjang ya pengertiannya, tapi intinya tuh kalau kita ngitung rekonsiliasi itu, kalau koreksi itu mengakibatkan laba komersialnya naik atau labanya makin gede nih, labanya makin gede ternyata, oh berarti pajaknya juga ikut gede. Nah, itu namanya koreksi fiskal positif atau koreksi yang mengakibatkan adanya pertambahan laba fiskal. Tapi kalau kita lagi ngitung rekonsiliasi, terus ternyata bikin labanya makin dikit atau nurun, otomatis kalau labanya dikit, pajaknya juga dikit. Nah, itu namanya koreksi fiskal negatif seperti itu, teman-teman. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yeni Zanuba Arifah. Nah, saya akan melanjutkan presentasi. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif. Nah, yang pertama ada beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak. Nah, misalnya biaya pada perjalanan pribadi dan
keluarganya, biaya perbaikan rumah, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham ataupun keluarganya. Nah, yang kedua ada imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan ataupun jasa. Nah, dalam pasal 4 ayat 3 huruf D UU PPH dijelaskan imbalan yang berhubungan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Namun, imbalan pekerjaan dalam bentuk natura dapat berbentuk seperti upah bagi karyawan yang dibayar dengan sembako. Nah, yang ketiga ada dana cadangan. Dan yang keempat, kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya. Contoh koreksi fisikal positifnya yaitu seorang pemegang saham di suatu perusahaan memberikan jasa kepada badan tersebut dengan mendapatkan imbalan sebesar 700 juta rupiah. Namun apabila jasa yang sama diberikan oleh tenaga ahli yang lain hanya sebesar 40 juta rupiah, maka jumlah sebesar 40 juta rupiah tersebut tidak boleh dikenakan sebagai biaya, namun dianggap sebagai dividen. Yang kelima ada pajak penghasilan. Nah, menurut pasal 9 ayat 1 huruf H, biaya PPH adalah PPH yang terhutang dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, PPH merupakan suatu hasil dari perkalian penghasilan neto dengan tarif pajak. Maka dapat dikatakan bahwa PPH merupakan suatu proses terakhir dalam menghitung besarnya PPH terhutang. Maka untuk itu, biaya PPH ini tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fisikal. Nah, yang keenam ada harta yang dihibahkan. Dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B dijelaskan bahwa hibah, bantuan ataupun sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WP kepada badan amil zakat. Nah, selanjutnya ada pembayaran gaji kepada pemilik. Terus ada sanksi administratif. Nah, berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bentuk sanksi administrasi perpajakan diterbitkan melalui surat tagihan pajak atau STP. Maka semua sanksi yang terlibat dengan perpajakan tersebut tidak boleh dikurangkan dari hasil dari penghasilan bruto, baik itu sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Selain itu, pembayaran STP juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak boleh dibayarkan secara fisikal. Selanjutnya ada selisih penyesuaian atau amortisasi komersial, ada biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh final. Nah, selanjutnya kesesuaian dengan fisikal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada faktor yang menyebabkan koreksi fisikal menjadi negatif. Nah, yang pertama itu ada selisih komersial di bawah penyusutan fisikal. Yang kedua, ada pendapatan yang terkena PPh final seperti pendapatan dari undian atau hibah, pendapatan yang diperoleh dari transaksi saham, pendapatan dari pengalihan aset karyawan, pendapatan dari tabungan dan deposito, serta penghasilan tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Nah, terus ada penyusutan fisikal negatif lainnya. Nah, next selanjutnya ada tahap melakukan koreksi fisikal. Nah, yang pertama itu mengetahui penyesuaian fisikal yang dibutuhkan. Nah, tahapan kedua yaitu menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha yang dikenakan pajak. Nah, tahapan yang ketiga yaitu mengoreksi fisikal, yakni dengan memantau angka koreksi fisikal berdasarkan positif dan negatif. Dan yang terakhir, penyusunan laporan keuangan sesuai fisikal sebagai lampiran SPT tahunan PPh. Selanjutnya ada hakikat rekonsiliasi. Hakikat yang pertama itu ada pelaksanaan pembukaan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan berbeda dari ketentuan perpajakan. Yang kedua, perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba atau rugi, perbedaan konsep penghasilan. Yang ketiga atau yang terakhir ada penyesuaian diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak dari laba akuntansi yang telah dilaporkan perusahaan. Yang berikutnya ada teknik rekonsiliasi. Rekonsiliasi dilakukan dengan membuat laporan laba rugi fiskal dari laporan laba rugi akuntansi. Laba rugi akuntansi disesuaikan dengan koreksi untuk mendapatkan nilai pendapatan atau beban menurut fiskal. Cara ini tepat untuk tujuan pajak. Koreksi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangkan nilai koreksi dari laba sebelum pajak
Teknik koreksi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Halimatus Nadia dengan NIM 721114202008 akan mempresentasikan laporan keuangan dan laporan fiskal. Laporan keuangan dipergunakan sebagai acuan pembuatan laporan fiskal. Namun sebelum dilakukannya pembuatan laporan fiskal tersebut, kita telah dilakukannya rekonsiliasi atau koreksi dengan penjelasan bahwa akuntansi yang berdasarkan PSAK atau praktik akuntansi yang lazim dari sumber dokumen, kemudian ke proses penjurnalan, kemudian ke buku besar, lalu ke neraca saldo dan menghasilkan laporan keuangan. Di antara laporan keuangan tersebut terdapat laporan laba rugi komprehensif, yang dimana laporan komprehensif tersebut kita akan melakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian laporan-laporan laba rugi berdasarkan PSAK dengan ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini bisa berbentuk positif maupun negatif. Penyesuaian positif adalah penyesuaian yang akan meningkatkan jumlah pajak terutang, sedangkan penyesuaian negatif adalah penyesuaian yang akan memberikan jumlah pajak terutang. Dari hasil rekonsiliasi tersebut akan didapatkan laba rugi fiskal. Dari laba rugi fiskal tersebut, kita akan dapat menghitung jumlah pajak terutang dari perusahaan. Lalu, pembahasan mengenai laporan fiskal. Laporan fiskal disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan, sekaligus menjadi dasar pengungkapan komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen tertentu mencakup yang pertama, laporan neraca fiskal, kedua, perhitungan laporan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan, tiga, rekonsiliasi fiskal dengan laporan keuangan secara komersial, dan keempat, ikhtisar kewajiban pada pajak. Selanjutnya, pembahasan rincian item rekonsiliasi. Dalam hal ini, penghasilan bukan objek pajak. Pada pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Dalam hal ini, bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga milik zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang telah diterima oleh penerima zakat yang berat, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang telah diakui di Indonesia. Yang kedua, hibah yang diterima keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial. Dalam hal ini, harta hibah yang diterima oleh keluarga yaitu saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Kemudian badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial yang termasuk yayasan, koperasi, ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya telah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini juga sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, ketiga yaitu warisan. Selanjutnya nomor 4 yaitu harta sebagai pengganti penyertaan modal. Dalam hal ini, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, natura. Dalam hal ini, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau penikmatan dari wajib pajak ataupun pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak dan wajib pajak yang digunakan secara final. Selanjutnya yaitu klaim asuransi yang diterima BPOP. Dalam hal ini, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya yaitu dividen dari laba yang ditahan atas kepemilikannya lebih dari 25%. Dalam hal ini, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempatannya di Indonesia dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua, bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham yang pada badan tersebut yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal setoran. Kemudian, iuran yang diterima dana pensiun. Dalam hal ini, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Selanjutnya, penghasilan investasi oleh dana pensiun. Dalam hal ini, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu bagian laba yang diterima anggota persekutuan. Selanjutnya yaitu bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura.
Dalam hal ini, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia. Dengan syarat badan pasangan tersebut yang merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, ataupun yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang telah diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya yaitu beasiswa. Dalam beasiswa ini yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya telah diatur lebih lanjut dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu sisa lebih diterima badan pendidikan atau litbang nirlaba yang ditanamkan kembali. Dalam hal ini, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang telah ditanamkan kembali pada bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehannya sisa lebih tersebut. Dan yang terakhir yaitu bantuan yang dibayarkan BPJS. Dalam hal ini, bantuan ataupun santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang telah ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kemudian pembahasan non-deductible expense atau biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketentuan non-deductible expense atau negative list ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan pada ayat 1 yang menjelaskan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan wajib pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Pada prinsipnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Adapun pembebanan dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Ketentuan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setidaknya harus memuat: yang pertama, pembagian laba; dua biaya untuk kepentingan pribadi; 3, pembentukan dana cadangan kecuali usaha tertentu; yang keempat, natura, kecuali akibat tuntutan kerja atau makanan bagi semua karyawan; yang kelima, jumlah melebihi kewajaran atas hubungan istimewa; yang keenam, harta yang dihibahkan seperti bantuan ataupun sumbangan selain yang dikecualikan; yang ketujuh, pajak penghasilan; kedelapan, gaji anggota persekutuan; dan yang kesembilan, sanksi administrasi dan pidana pajak. Studi kasus, PT Raffi bergerak dalam bisnis perdagangan kain batik yang merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Pekalongan. Data laporan keuangan tahun 2009 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Yang pertama ada penjualan senilai 1.250.000 dan sudah termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200. Harga tersebut belum termasuk PPN. Yang kedua adalah persediaan pada tanggal 1 Januari 2009 senilai 200.000. Yang ketiga yaitu pembelian senilai 1 juta. Selanjutnya ada persediaan pada tanggal 31 Desember 2009 senilai 720. Selanjutnya ada beban operasional. Yang pertama ada gaji senilai 55.000, yang kedua ada tunjangan transport karyawan senilai 45.000, yang ketiga ada beban makan kantor senilai 6.000, keempat ada beban pengobatan ditanggung perusahaan senilai 20.000. Selanjutnya ada beban training karyawan senilai 15.000, beban seragam satpam senilai 12.000, beban sanksi administrasi pajak senilai 10.000, beban bunga pinjaman senilai 7.000, cadangan penghapusan piutang senilai 5.000, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif senilai 10.000, beban listrik dan telepon kantor senilai 24.000, PBB dan bea material senilai 3.000. Selanjutnya ada penyusutan aset tetap senilai 40.000, premi asuransi kebakaran pabrik senilai 10.000, sumbangan bantuan untuk panitia HUT RI senilai 5.000, dan yang terakhir yaitu sumbangan ke panti asuhan Rizki senilai 8.000. Yang selanjutnya ada pendapatan lain-lain. Yang pertama ada sewa kendaraan box kepada faktur maju setelah PPh senilai 9.850.
keuntungan selisih kurs senilai 5.000, penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan senilai 5.000, jasa giro Bank Jaya sebelum PPh senilai 2.000, penghasilan bunga deposito sebelum PPh senilai 1.000, dan yang terakhir yaitu laba neto penjualan dari Singapura sebelum dipotong pajak penghasilan negara sumber sebesar 20% senilai 200.000. Selanjutnya yaitu lanjutan soal studi kasus. Yang pertama ada jenis aset, tahun beli, dan harga beli dalam ribuan. Jenis aset yang pertama yaitu bangunan permanen, tahun belinya yaitu tanggal 6 Juli 2006, harga beli dalam ribuannya sebesar 400.000. Jenis aset yang kedua yaitu kelompok 1, tahun belinya 10 Desember 2007, harga beli ribuannya senilai 60.000. Selanjutnya ada keterangan tambahan. Yang pertama yaitu penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Yang kedua yaitu ada persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO, sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO sebesar 700 juta. Yang ketiga, membayar PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikali 200 juta sama dengan 3, dan hasil akhirnya yaitu 3 juta. Selanjutnya membayar PPh pasal 23 sebesar 1,5% dikali 10 juta senilai 150.000. Yang terakhir yaitu membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak sebesar 5 juta selama tahun 2009. Pertanyaannya yang pertama, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Raffi sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Yang kedua, hitunglah PPh pasal 29 untuk tahun 2009. Yang terakhir, hitunglah PPh pasal 25 untuk tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aska Umara dengan NIM 72114200296. Di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus pada tabel berikut, yaitu ada keterangan penjualan menurut akuntansi sebesar 1.250.000 dan menurut fiskal sebesar 1.250.000. Lalu ada HPP persediaan awal menurut akuntansi sebesar 200.000 dan menurut fiskal sebesar 200.000. Lalu selanjutnya ada pembelian menurut akuntansi sebesar 1 juta dan menurut fiskal sebesar 1 juta. Lalu selanjutnya ada persediaan akhir menurut akuntansi sebesar 720.000 dan menurut fiskal sebesar 700.000. Dan terdapat koreksi fiskal negatif sebesar 20.000. Lalu di sini terdapat 480.000 dari jumlah persediaan awal sebesar 200.000 dijumlahkan dengan pembelian sebesar 1 juta lalu dikurang dengan persediaan akhir sebesar 780.000 dengan total 480.000 menurut akuntansi. Dan menurut fiskal ini terdapat 500.000 dari hasil persediaan awal sebesar 200.000 dijumlahkan dengan pembelian sebesar 1 juta lalu dikurangkan dengan persediaan akhir sebesar 700.000 dengan total 500.000. Lalu di sini terdapat penghasilan bruto usaha menurut akuntansi sebesar 770.000 dan menurut fiskal sebesar 750.000. Lalu ada beban operasional gaji menurut akuntansi sebesar 55.000 dan menurut fiskal sebesar 55.000. Selanjutnya ada tunjangan transport karyawan menurut akuntansi sebesar 45.000 dan menurut fiskal sebesar 45.000. Selanjutnya ada beban makan kantor menurut akuntansi sebesar 6.000 dan menurut fiskal sebesar 6.000. Dan selanjutnya di sini terdapat beban pengobatan ditanggung perusahaan menurut akuntansi sebesar 20.000 dan menurut fiskal sebesar Rp0. Lalu di sini terdapat koreksi fiskal positif sebesar 20.000. Lalu ada beban training karyawan menurut akuntansi sebesar 15.000 dan menurut fiskal sebesar 15.000. Lalu di sini ada beban seragam satpam menurut akuntansi sebesar 12.000 dan menurut fiskal sebesar 12.000. Selanjutnya ada beban sanksi administrasi pajak menurut akuntansi sebesar 10.000 dan menurut fiskal sebesar Rp0 dan terdapat koreksi fiskal positif sebesar 10.000. Lalu yang selanjutnya ada beban bunga pinjaman sebesar 7.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar 7.000. Lalu selanjutnya ada cadangan penghapusan piutang menurut akuntansi sebesar 5.000 dan menurut fiskal sebesar Rp0. Lalu terdapat koreksi fiskal positif sebesar 5.000. Selanjutnya ada beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif menurut akuntansi sebesar 10.000 dan menurut fiskal sebesar Rp0, lalu terdapat koreksi fiskal sebesar 10.000. Oke, selanjutnya terdapat beban listrik dan telepon kantor menurut akuntansi sebesar 24.000 dan menurut fiskal sebesar 24.000. Lalu PBB dan bea materai menurut akuntansi sebesar 3.000 dan menurut fiskal sebesar 3.000. Selanjutnya ada penyusutan aset tetap menurut akuntansi sebesar 40.000 dan menurut fiskal sebesar 35.000, lalu terdapat koreksi fiskal positif sebesar 5.000. Selanjutnya ada premi asuransi kebakaran pabrik, yaitu menurut akuntansi sebesar 10.000 dan menurut fiskal sebesar 10.000. Lalu ada bantuan untuk panitia HUT RI menurut akuntansi sebesar 5.000
dan menurut fiskal sebesar Rp0. Lalu terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp5.000. Selanjutnya ada sumbangan ke panti asuhan Rizky menurut akuntansi sebesar Rp8.000, lalu menurut fiskal sebesar Rp0 dan terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp8.000. Lalu di sini terdapat total beban operasional sebesar Rp275.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar Rp212.000. Selanjutnya ada penghasilan neto usaha sebesar Rp495.000 menurut akuntansi dan Rp538.000 menurut fiskal. Selanjutnya ada penghasilan dari luar usaha sewa kendaraan box FA Maju sebesar Rp9.850 menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar Rp10.000. Lalu terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp150 perak. Keuntungan selisih kurs sebesar Rp5.000 menurut akuntansi dan Rp5.000 menurut fiskal. Lalu terdapat penerimaan kembali PBB sebesar Rp5.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar Rp5.000. Lalu yang selanjutnya ada jasa giro Bank Jaya menurut akuntansi sebesar Rp2.000 dan menurut fiskal sebesar Rp0. Lalu terdapat koreksi negatif fiskal sebesar Rp2.000. Selanjutnya ada penghasilan bunga deposito sebesar Rp1.000 menurut akuntansi, lalu menurut fiskal sebesar Rp0 dan terdapat koreksi negatif fiskal sebesar Rp1.000. Selanjutnya ada total penghasilan dari luar usaha sebesar Rp22.850 menurut akuntansi dan Rp20.000 menurut fiskal. Lalu ada beban dari luar usaha laba bersih usaha dalam negeri sebesar Rp517.850 menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar Rp558.000. Selanjutnya ada penghasilan dari Singapura sebesar Rp200.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar Rp200.000. Selanjutnya ada penghasilan kena pajak sebesar Rp717.850 menurut akuntansi dan menurut fiskal sebesar Rp758.000. Lalu selanjutnya ada penyelesaian berikut. PPh pasal 29, PPh terutang sebesar 50% dikali 28% dikali dengan 758 juta menghasilkan 106.120.000. Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 3 juta dan PPh pasal 23 sebesar 150.000. Lalu ada PPh pasal 24 dengan kredit pajak maksimal Singapura sebesar 200 juta dibagi 758 juta dikali dengan 106.120.000 sama dengan 28 juta. Jadi PPh pasal 24 sebesar 28 juta. Lalu yang selanjutnya ada PPh pasal 25 sebesar 60 juta dan PPh kurang bayar sebesar 14.970.000. Lalu terdapat PPh pasal 25 tahun 2010, PPh terutang sebesar 106.120.000, PPh pasal 22 sebesar 3 juta, lalu ada PPh pasal 23 sebesar 150.000 dan PPh pasal 24 sebesar 28 juta. Selanjutnya ada PPh pasal 25 selama 1 tahun sebesar 74.970.000 dan PPh pasal 25 per bulannya adalah sebesar 6.247.500. Sekian dari kelompok kami, banyak kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton.